di Museum Nasional Jakarta. Hari ini kita akan mempelajari dua bagian, yaitu bagian pertama adalah kehidupan manusia purba dan yang kedua adalah peninggalan atau masa-masa historis manusia purba di masa lampau. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju ke bagian yang pertama di sebelah sana. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita telah sampai di bagian pertama dari museum ini, yaitu adalah manusia dan lingkungan. Di dalamnya kita akan melihat berbagai macam fosil manusia purba dan ada juga beberapa peninggalan dari bangsa Indonesia yang lainnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke dalam aja. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta adik-adik sekalian, pada bagian pertama kita akan melihat fosil-fosil dari hewan purba di masa lampau. Dapat kita lihat di sini. Saya akan menjelaskan dari hewan purba yang paling lama. Yang pertama ada cetakan fosil fauna ammonit. Fauna ammonit itu merupakan material yang mengendap di dalam cangkang moluska. Jadi bentuknya dapat kita lihat sendiri bahwa seperti cangkang moluska yang diendapkan. Kira-kira usianya 245 sampai 208 juta tahun yang lalu. Yang kedua, kita beralih ke cetakan fosil fauna Toxaster. Merupakan fauna yang hidup pada zaman kapur bawah, sehingga bentuknya seperti kapur dan sangat keras. Di bagian atasnya terdapat guratan seperti bintang. Dapat lebih jelas kita lihat di gambar, dan di bawahnya terdapat mulut atau lubang yang menyerupai mulut. Kemudian kita beralih ke fosil kuda Nil dan gajah purba. Kita lihat di sini, Bapak-bapak serta Ibu-ibu, dimulai dari di pojok sana itu merupakan rahang bawah dari gajah purba. Kemudian ada skalupa dari gajah purba, dan yang terakhir yang benda kecil berwarna hitam itu merupakan taring kuda Nil purba. Mereka kira-kira ditemukan sekitar 1 juta tahun yang lalu di daerah Cicandas, Jawa Barat. Kemudian hewan-hewan purba ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa adanya arus migrasi hewan vertebrata ke kepulauan Indonesia. Mereka menyeberang melewati jembatan-jembatan darat yang terbentuk saat zaman es, zaman dahulu. Apabila Bapak-bapak serta Ibu-ibu ingin berfoto, dapat dilakukan. Setelah itu kita akan melanjutkannya ke bagian yang selanjutnya. Seperti yang bisa Anda lihat di depan Anda, ini merupakan salah satu fosil gading stegodon atau yang biasa kita sebut dengan gading gajah. Gading stegodon ini sendiri ditemukan pada lapisan kabut, dan kegunaan dari gading stegodon ini adalah untuk menjadi pertahanan diri seekor gajah terhadap hewan-hewan lainnya. Dan di sebelah dari gading ini terdapat cetakan otak Homo erectus progresif. Homo erectus progresif ini sendiri dihasilkan dari jenis manusia Homo soloensis. Mengapa disebut Homo erectus progresif? Karena Homo soloensis merupakan jenis manusia yang paling kuat di antara jenis-jenis manusia Homo erectus lainnya. Ini adalah kerangka manusia Flores atau kecil yang menghebohkan istilahnya. Nah, kerangka ini adalah salah satu dari 7 kerangka manusia Flores yang sangat menghebohkan di dunia ilmu pengetahuan. Lalu, kerangka ini juga merupakan penghubung antara golongan Homo erectus muda dengan golongan Homo sapien tertua. Bisa dilihat kerangkanya. Dan kita akan lanjut lagi ke kerangka yang berikutnya. Bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu serta adik-adik yang masih penasaran atau kurang mengerti dengan penjelasan yang kami jelaskan tadi, maka Anda dapat melihat penjelasan-penjelasan tertera di dinding-dinding yang ada di museum ini. Yang pertama ada migrasi manusia fauna di Kepulauan Indonesia. Kemudian yang kedua ada tentang manusia purba, serta yang terakhir ada penjelasan tentang lingkungan alam purba. Kelihatan ya?
Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita bisa melihat dengan ini adalah salah satu contoh kehidupan manusia pemburu alat batu. Mereka berburu atau mencari makanan dengan batu, dan dengan batu itulah mereka bisa bertahan hidup. Dan batu yang digunakan tidak hanya untuk berburu makanan, namun juga untuk menghangatkan badan. Karena dengan gesekan batu akan tercipta sebuah api atau percikan yang akan mengakibatkan api yang sangat besar, sehingga mereka bisa menghangatkan badan mereka saat kedinginan. Dan dengan alat batu itulah mereka bisa bertahan hidup selama 900.000 tahun lamanya. Ya, mungkin Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa berfoto di sini sebentar sebelum kita melanjutkan perjalanan kita yang lain. Silakan jika ingin berfoto-foto terlebih dahulu. Baiklah para wisatawan sekalian, kali ini kita berada di salah satu kuburan prasejarah yang tepatnya berada di Gilimanuk, Jembrana, Bali. Kuburan rangka ini ditemukan sekitar tahun 1985. Mungkin diperkirakan rangka ini dikuburkan 2000 tahun yang lalu. Pada zaman dahulu, orang-orang yang meninggal kemudian dikubur akan disertai dengan benda kesayangannya ataupun alat-alat keseharian untuk bekerja seperti karang maupun tombak-tombak bermata satu. Para wisatawan dapat mengambil foto untuk rangka ini, kemudian kita akan berpindah lagi ke bagian yang selanjutnya. Nah, sekarang ini kita sudah sampai di kuburan manusia gua. Seperti yang bisa kita lihat sendiri, ini merupakan kerangka manusia berjenis kelamin wanita yang perkiraan usianya mencapai 60 tahun. Rangka manusia ini sendiri ditemukan di Gua Sangkeplek di Pacitan, Jawa Timur dalam kedalaman 126 sampai 135 cm dan dikubur bersama dengan spatula tulang. Sedangkan yang rangka manusia yang di sebelah sini adalah merupakan rangka manusia yang berjenis kelamin wanita juga, tapi perkiraan usianya dari 18 sampai 60 tahun. Rangka manusia ini juga ditemukan di Gua Sangkeplek, Pacitan, Jawa Timur, tetapi dalam kedalaman 110 sampai 112 cm dan ditemukan dalam posisi terlipat-lipat. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu serta adik-adik sekalian, untuk bagian pertama dari museum ini telah selesai kita jelajahi. Oleh karena itu, mari kita melanjutkan wisata kita ke bagian yang kedua. Kita akan menaiki lift untuk sampai di bagian kedua dari perjalanan kita. Silakan masuk. Iya. Di lantai 3, silakan keluar. Bagian kedua dari museum ini kita akan menjelaskan lebih tentang kehidupan sosial dari para manusia-manusia zaman dahulu. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu serta adik-adik sekalian bisa masuk terlebih dahulu. Di bagian ini Bapak dan Ibu sekalian akan lebih mengenal tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah rumah-rumah adat istiadat, senjata-senjata, peninggalan-peninggalan, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh rumah, yaitu model dari rumah kubu. Rumah kubu itu adalah rumah khas dari Palembang, Sumatera Selatan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang nekara. Sebelumnya dimohon untuk para wisatawan tidak memegang nekara-nekara ataupun benda-benda yang ada di ruangan ini. Nekara ini merupakan tempat yang biasa digunakan untuk sebagai benda upacara untuk memanggil hujan. Bisa juga digunakan untuk alat komunikasi, bahkan status sosial.
Mungkin yang dimaksud dalam status sosial di sini adalah semakin besar negara yang dipunyai oleh suatu keluarga, maka semakin tinggilah status sosial yang mereka punya. Mungkin wisatawan dapat mengikuti saya. Ini terlihat ada negara yang paling besar ada di sini, kemudian negara yang kedua ada di situ, sedangkan negara yang paling kecil terdapat di ujung sana. Baik, Bapak Ibu, di sini adalah beberapa aksesoris-aksesoris yang sering digunakan oleh para adat istiadat dalam melakukan acara-acara tertentu. Seperti ada sisir secara khusus, terus ada hiasan-hiasan lainnya yang mungkin tidak digunakan secara langsung dan hanya digunakan dalam beberapa acara-acara tertentu. Dan tidak hanya ini, aksesorisnya juga ada seperti gelang. Ya, seperti gelang ini. Gelang ini adalah bisa disebut sebagai kalsedon. Kalsedon itu seperti kerawang dan ini yang berasal dari Jawa Barat. Dan sama seperti yang sini dengan hanya warna yang berbeda. Dan mungkin Bapak Ibu guru bisa melihat ke depan. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat dengan sendiri perhiasan-perhiasan atau aksesoris yang sering digunakan mereka. Sebelum kita melanjutkan ke tempat berikutnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai di Prasasti Yupa. Dan ini adalah salah satu contoh dari Prasasti Yupa itu sendiri. Ini merupakan prasasti Mulawarman, yaitu prasasti yang berbahasa Sanskerta, yang artinya adalah Sang Sri Mulavarmana sebagai raja yang mulia memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Prasasti ini ditemukan oleh Kern dan Vogel pada tahun 1879. Baik Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, inilah akhir dari perjalanan kita. Semoga apa yang telah kita lihat dan kita ketahui dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, dan semoga dengan kita mengetahui semua hal ini kita dapat lebih mencintai Indonesia. Dan akhir kata, saya Jason, Saya Fani. Saya Sharon. mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kalian kepada tur kami. Semoga kita dapat bertemu di perjalanan tur selanjutnya. Terima kasih.